Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 11 TIB yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Chania Zara Diani dari absen 4, Nashwa Alia dari absen 26, dan Salma Fajrin Aulia dari absen 33. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai rangkaian Pulse Width Modulation atau PWM pada software simulasi. Mari kita simak video berikut. Untuk membuat rangkaian PWM, ada beberapa komponen yang kita butuhkan, antara lain dioda dengan kode 1N4148, kapasitor, ban DC, IC NE555, transistor NPN dengan kode PN2222A, potensiometer dengan kode pot Hg yang berfungsi untuk mengatur siklus kerja pada rangkaian ini. Lalu ada resistor dan juga ada visor sebagai satu daya pada rangkaian ini. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian PWM ini? Penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan konsep dasar dari rangkaian PWM akan dijelaskan oleh Salma Fajrin Aulia. Pengertian rangkaian PWM. PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya, PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Fungsi rangkaian PWM. PWM, Pulse Width Modulation, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengontrol daya yang berkaitan dengan power supply. Contohnya, pada power supply PC. PWM juga dapat difungsikan sebagai pengatur gerak perangkat elektronika, misalnya pada motor servo. Konsep dasar PWM. Sebuah rangkaian Pulse Width Modulation dapat direalisasi dengan menggunakan sebuah rangkaian Schmidt-Trigger, rangkaian integrator, dan rangkaian komparator. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitude dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle bervariasi antara 0% hingga 100%. Perubahan duty cycle akan merubah tegangan output dan tegangan rata-rata. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai metode PWM pada driver motor DC. Metode PWM pada driver motor DC secara singkat dapat dijelaskan menggunakan rangkaian driver motor DC satu arah dengan kontrol PWM menggunakan IC NE555. Pada dasarnya, ada dua metode di mana IC NE555 dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran modulasi lebar pulsa. Metode pertama hanya menggunakan satu IC NE555 dan beberapa bagian terkait seperti dioda, potensiometer, dan kapasitor. Sedangkan metode kedua adalah dengan menggunakan konfigurasi IC NE555 monostabil standar dan menggunakan sinyal modulasi eksternal. Dan terakhir, mengenai penjelasan lebih lanjut tentang rangkaian PWM pada video ini, beserta penerapan rangkaian PWM ini akan dijelaskan oleh Nashwa Alia. Rangkaian sederhana pada video tersebut dapat memberikan gambaran tentang teknik PWM pada driver motor DC. IC NE555 yang diset sebagai astabil multivibrator dengan frekuensi kerja tetap atau nilai RC tetap, dan output diberikan ke rangkaian driver motor DC sederhana dengan MOSFET. Konsep dasar kontrol PWM menggunakan rangkaian di atas terletak pada penambahan dua buah dioda yang mengendalikan proses charge dan discharge kapasitor C100 nanofarad. Posisi tuas potensiometer 500K yang terhubung dengan dua buah dioda tersebut akan menentukan waktu charge atau discharge kapasitor C100 nanofarad.
Untuk penerapan PWM, PWM sebagai gelombang pulsa yang dapat dimodulasi memiliki beberapa fungsi dan penerapan, di antaranya 1. Pengatur kecepatan motor DC dan servo. Yang kedua, pengatur intensitas lampu DC. Yang ketiga, regulator tegangan. Yang keempat, audio efek, dan terakhir berbagai aplikasi digital lainnya. Sekian video penjelasan mengenai rangkaian PWM dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.